warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Qamar itu surat yang ke-54 ayat yang ke-21 atau kedua, dan Allah mengulangi ayat ini sampai 4 kali dalam surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi sungguh dan sungguh telah kami mudahkan bagi Allah itu Al-Quran, ya. Adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Jadi kalau Allah sudah sampai 4 kali mengulang di dalam Al-Quran, itu membuktikan bahwa begitu pentingnya Al-Quran itu di dalam kehidupan manusia. Karena memang disitulah Allah menjadikan Al-Quran sebagai minhajul hayah, sistem kehidupan, ya. Sehingga kita harus betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber, ya, pijakan kita di dalam menapai kehidupan kita sejak dari lahir sampai dengan ke liang lahat. Itulah pesan Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Al-Qamar. Pagi hari ini saya tidak akan memberikan kultum, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk tasmi' atau semaan kalau dalam bahasa pesantrennya itu, ya, semaan. Semaan nanti saya mau setoran kepada Pak Imam kita Al-Mukarram Haji Samsul Huda ini. Kemudian silahkan nanti untuk di tahsin kalau ada yang salah, ya, baik makhorijul huruf maupun tajwidnya, hukum bacaannya lah intinya. Tapi nanti setelah selesai saja untuk mentahsinnya supaya nanti tidak terpotong-potong. Nah, kira-kira sampai dengan waktu duha satu juz kan kita insya Allah satu duha sampai duha, ya, satu juz. Pertama ada 5 keutamaan yang bisa didapatkan kalau kita mau sekarang ini berkhidmat duduk di sini dengan niat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan digolongkan Allah sebagai ahlul Quran atau sohibul Quran, sahabat Al-Quran, ya toh? Sahabat Al-Quran. Saya mau setoran jadi tidak membaca. Nah, setoran nanti Pak Samsul yang menyimak, ya. Ya, murojaah, ya kan? Mau setoran ke Pak Samsul. Ya. Jadi 1 juz, jadi juz 29 atau 30? Juz 30, supaya nanti ketika dimulai surat Al-Qari'ah kita sama-sama sampai terakhir, ya. Supaya semua. Jadi pertama kita akan mendapatkan status sebagai keluarga Allah, ya, sohibul Quran atau keluarga Al-Quran. Yang kedua, ya, kita akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah SWT. Yang ketiga akan mendapatkan syafaat, ya. Dan yang keempat itu yang tidak kalah pentingnya sebagai tahjul karohmah, ya, bagi kita Al-Quran itu. Jadi itu harus kita jadikan satu motivasi, semangat kita untuk mau banyak membaca dan mengisi dada kita itu dengan Al-Quran, yaitu dengan menghafalnya. Itu yang penting. Karena yang kelima itu akan menjadi mahkota kita pada yaumul hisab kelak, pada hari kiamat nanti. Dan lebih-lebih lagi
mahkota ini akan kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Nah, itu yang luar biasa. Jadi orang tua kita tiba-tiba kaget di akhirat sana karena dapat mahkota dari Allah SWT. Karena apa? Ternyata anaknya menghafal Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita juga jadikan motivasi semangat kita untuk mau belajar menghafal Al-Quran. Di sini sudah ada Universitas Iqra, ya toh, kalau bisa dijadikan motivasi untuk belajar menghafal Al-Quran. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Kita mulai saja, insya Allah nanti karena juz 30 ini insya Allah lebih cepat dibandingkan juz 29. Dan juz 29 itu 11 surat, mulai dari Al-Mulk sampai Al-Mursalat. Itu kalau kita murojaah terus setiap malam, kita setorkan kepada Allah lewat sholat tahajud itu luar biasa. Pas 11 rakaat, 8 rakaat sholat tahajudnya, 3 rakaatnya, yang 3 suratnya untuk witir. Pas itu 11 rakaat, itu 1 jam. Ya, enak sekali kalau kita mau biasakan seperti itu.